everything. Halo semuanya. Hai. Wah, puji Tuhan Selamat ketemu siang hari ini. Halo. Semua sehat? Puji Sehat. Puji Tuhan. Gimana Sehat. PSBB kah di sana? Kayak Bekasi nggak Apa ya? PSBB? PSBB itu apa ya? Bekasi nggak ya? Persatuan Sepak Bola Bekasi Barat. Oke. Kakak-kakak mungkin bisa memperkenalkan diri dulu dari Bekasi Gospel Project ya. Ya. Halo semua, saya Regina Halo Ivanova. juga. Wow. Halo, saya Guntur Simbolon. Oke. Halo, saya Ilham Baso. Udah ya, ada Kak Regina, ada Kak Lagi. Guntur, ada Kak Ilham juga ya. Yang bertiga Iya. ya. Ada Rahman. Ada Cuman Rahman. dia kayaknya, Mungkin lagi ini dulu. pakai kayaknya. warnanya jelek. Dia kayak kena PSBB mungkin. Nah, ini baru gabung juga nih ya. Nah, nanti baru Halo, join dia. Kak Rahman. Bisa mendengar suaranya? Man, Lo Iya tadi wifi orang atau keluar. Iya. mendingan pakai jaringan biasa aja, Man. Oke, Ya udah kita ini aja, kalau enggak ntar kelamaan. kita lanjut ya. Oke, mungkin bisa ada yang menceritakan nih mengenai Bekasi Gospel Project ya, memperkenalkan diri tadi udah secara pribadi juga. Nah, mengenai album lagu yang dikeluarkan juga mungkin bisa mengangkat profilnya seperti apa sih sebenarnya? Siapa yang kira-kira bisa mewakili? Ilham. Oke. Oke, Ya, gua nih. ya. Gua. Iya, silakan. Kak Ilham. Oke. Pertama-tama yang pasti Bekasi Gospel Project ini hadir. Hadir itu bukan, sebenarnya kita ini bukan band rohani ya, tapi kita ini sebenarnya komunitas yang sama-sama mau bertumbuh di dalam Tuhan. Itu yang paling buat Bekasi Gospel Project, karena emang benar-benar ini kita apa ya? Kita ngelakuin ini semuanya itu kita mau jadi dampak lah, inspirasi buat teman-teman yang ada di luar sana. Pertama sih yang pertama itu kita lebih ke awalnya sih lebih ke anak Bekasi ya, karena kan namanya Gospel Project. Kalau anak Bogor ya Bogor Gospel Project, Bali ya Bali kayak gitulah kalau banyak. Tapi kita lebih ke arahnya Bekasi. Tapi waktu kita keluarin album pertama dan akhirnya sekarang keluarin album kedua, kita tahu kita melakukan ini semuanya itu tujuannya yang pertama adalah menyenangkan hati Tuhan melalui komunitas yang kita buat ini. Jadi buat teman-teman semua mungkin yang berpikir kita ini band rohani atau enggak, kita bukan band rohani, tapi kita ini komunitas yang benar-benar ya, kalau di situ ada Regina, ada Noella, ada Guntur, ada Ilham, ada Rahman. Bukan berarti kita ini penyanyi-penyanyi yang bikin band atau bikin enggak. Kita enggak buat kayak biar keren gitu, enggak. Benar-benar tujuan kita membuat Bekasi Gospel Project itu benar-benar bisa jadi impact buat teman-teman di luar sana. Melalui tulisan, lirik lagu, pesan yang kita sampaikan melalui nada dan lirik yang kita bawain. Oke, inspirasinya sebenarnya dari apa sih Kak Ilham? Ketika, ayo kita kumpul bareng jadi satu komunitas, kita rindu bahwa mungkin talenta dan segala macam gitu bisa menjadi berkat buat orang banyak gitu. Sebenarnya sih kalau ditanya inspirasi, kita semua mau jadi inspirasi buat orang lain. Tapi terlebih dari semua itu, jujur, saya bangga punya Regina, punya Guntur, punya Noella, punya Rahman yang ada di dalam, ada Lucky Barus, dan beberapa teman-teman yang lain. Bangganya kenapa? Karena kita itu semua satu value, nilainya kita sama. Tujuannya kita sama untuk menyenangkan hati Tuhan melalui apa yang kita buat gitu loh. Jadi kalau mau dibilang mau jadi inspirasi, kita mau banget jadi inspirasi. Tapi terlebih dari semuanya itu, biarlah orang yang menilai, melihat karya yang kita buat ini benar-benar nggak sih buat Tuhan. Karena kita pribadi pun benar-benar ngelakuinnya ini buat Tuhan. Bukan kalau ngomong kesibukan, pasti punya kesibukan masing-masing ya. Tapi kita mau ngelakuin ini karena kita tahu jalan hidupnya kita itu Tuhan yang atur gitu loh. Jalan hidup orang beda-beda. Tapi kalau kita mau balik lagi, Tuhan udah baik banget dalam kehidupan kita semuanya. Oke, amin. Jadi kita mau kasih yang terbaik lah buat Tuhan melalui apa yang kita bisa. Iya. Mungkin Kak Regina dan Kak Guntur bisa nambahin dan Kak Rahman juga. Sebenarnya banyak inspirasi kita itu dari
secara musik ya banyak dari Hillsong sama dari NDC Worship juga JPCC Worship. Mereka menginspirasi kita dari sisi musik. Iya. Cuman kalau dari sisi apa yang kita lakuin, sebenarnya kita belajarnya dari Yesus gitu. Iya. Dia senang sama banyak orang. Dia berusaha untuk hidupnya terlibat sama hidup orang lain. Berusaha untuk memberikan rasa, memberikan dampak, memberikan perubahan buat hidup orang lain gitu. Jadi ya inspirasinya sebagian besar datang dari situ ya. Oke. Mungkin yang lain mau menambahkan Kak Rahman dan Kak Regina. Bagaimana nih? Awal mula bergabung, kemudian juga dengan satu visi, satu misi gitu, menjadi berkat, kerinduan yang sama dengan teman-teman yang lain. Kalau inspirasi, saya Guntur tahun 2000-an ya, 2004 gitu. Dia sering ajak saya ke banyak event kemana-mana, termasuk dia yang ajak saya masuk ke Bekasi Gospel Project ini gitu. Dan yang saya tahu kenapa Bekasi Gospel Project ada, inspirasinya itu adalah kota Bekasi itu sendiri. Bagaimana teman-teman semua termasuk saya lahir di Jakarta tapi besar di Bekasi, dan Bekasi Gospel Project ada tuh terinspirasi dari kota di mana kita tinggal dan kita dibesarkan gitu untuk jadi berkat buat kota Bekasi. Akhirnya adalah Bekasi Gospel Project mau jangkau banyak anak muda lewat musik. Gitu. Makanya tinggal di Bekasi lagi, Man. Balik, Man. Oke, Kak Regina mungkin mau menambahkan awal mula mungkin bisa bergabung bersama ini Bekasi Gospel Project bagaimana? Ya, mungkin kalau sebenarnya sih semuanya tadi udah disampaikan ya sama Ilham, Kak Guntur sama Rahman. Cuman ya betul kita melihatnya kayak gini loh, maksudnya di Jakarta nih kan udah banyak nih movement kayak gini gitu ya. Maksudnya kayak banyak mega church di Jakarta yang kayak udah punya komunitas untuk merangkul, menjangkau anak-anak muda gitu, khususnya di Jakarta gitu, untuk ceritain tentang Tuhan gitu ya. Nah, di Bekasi belum ada gitu loh. Jadi kenapa nggak ya kita yang puji Tuhan kasih talenta dalam bidang bernyanyi, bermusik gitu ya, dan musik itu bahasa yang universal gitu, yang kayak maksudnya kita bisa ceritain tentang Tuhan lewat musik gitu. Makanya kenapa kita bikinnya Bekasi Gospel Project gitu, kenapa lewat musik. Memang inilah talenta yang Tuhan kasih buat kita gitu loh, bermusik dan bernyanyi gitu. Jadi gitu deh. Oke, jadi memang ada sebuah kerinduan juga gitu ya untuk memberkati kota gitu. Nah, bicara tentang album yang baru dikeluarkan gitu ya, Jalan Hidupku, ada yang mungkin bisa mewakilkan nih prosesnya, kemudian juga bagaimana keterlibatan masing-masing dari personil gitu ya untuk masing-masing lagu yang ada. Ya, sebelumnya saya kasih tahu dulu kalau kita yang ada di Bekasi Gospel Project itu bukan comotan gitu. Misalnya gimana bergabungnya Regina, gimana bergabungnya Ilham. Kita semua udah temenan duluan gitu. Jauh sebelum Bekasi Gospel Project ada, kita udah kenal secara personal tahunan gitu. Jadi begitu kita punya visi ini, kita jalannya udah enak, udah mulus gitu. Nah, ini album kita yang kedua, Jalan Hidupku. Kenapa kita kasih judul Jalan Hidupku? Sebenarnya yang paling pertama, lagu yang pertama kita bikin di masa-masa pandemi awal bulan Maret, April, itu lagu pertama yang kita bikin Jalan Hidupku, judul lagunya. Nah, setelah itu kita nulis sedikit banyak lagu-lagu, tema-tema lagunya itu seputar tentang kayak perjalanan hidup kita sama Tuhan itu, keputusan yang kita ambil layak untuk kita nikmati perjalanannya gitu. Jadi kalau jalan hidupku, maksudnya jalan yang kita pilih untuk berjalan sama Tuhan itu layak untuk dinikmati gitu. Jadi
lihat dari beberapa sisi, jangan cuma lihat, Iya. kadang-kadang orang lihat, aduh susah ya jadi Kristen, banyak aturannya gitu. Mungkin karena jadi Kristen cuma gaya, bukan memilih jalan hidup gitu. Iya. Nah, jadi sebagian besar lagu-lagunya memang kita tulis berdasarkan itu. Oke, karena memang ada sebuah pesan tersendiri ya Kak Guntur gitu ya, sehingga dari lagu tersebut tentunya bisa memaknai jalan hidup, bukan karena pilihan sebagai Kristen, sebagai apa gitu ya, tapi memang pilihan jalan hidup itu sendiri gitu ya. Ya. Oke, keluarga Gracia, untuk Anda yang mungkin siang hari ini juga mau bergabung ya, untuk bertanya ya. Nah, sebenarnya berapa lama sih proses pembuatan album ini, Kak? Gin, mau jawab, Gin? Boleh. Untuk proses pembuatannya sendiri, kita tuh mulai meeting itu akhir Maret 2020. Untuk album kedua ya. Kita meeting akhir Maret 2020, kita pikirin konsepnya mau kayak gimana. Terus kayak ngatur jadwalnya, ketemuannya kayak gimana. Akhirnya selama bulan April, Mei, salah satu bulan penuh tuh kita tuh benar-benar songwriting di rumahnya Guntur gitu. Jadi kayak kita kumpul di rumah Kak Guntur, terus kayak sebelum kita mulai nulis lagu, kita tuh kayak kumpul, kita baca Mazmur sama-sama, kita nyanyikan Mazmur itu gitu. Dan akhirnya mulai proses penulisan si lirik-liriknya. Baru sekitar bulan Juni kita mulai masuk recording. Iya. Kita mulai recording musik dan mulai recording vokalnya juga. Dan itu sempat ada kendala karena kan lagi masa pandemi ya, banyak studio juga yang tutup gitu. Tapi ya puji Tuhan, ya Tuhan punya segala macam cara lah ya buat akhirnya ini wujud gitu. Dan akhirnya bulan September awal kemarin kita launching tanggal 2 September video kita kasih lihat dulu gitu sama semua teman-teman yang kita undang via Zoom. Baru tanggal 6 September kemarin semua lagu kita bisa dinikmati di digital platform. Oke. Nah, Kak Regina, kira-kira kesulitannya apa sih selain karena memang ini lagi pandemi gitu ya, pembatasan yang ada, tapi kalau misalnya dilihat dari perjalanan recording sendiri kan dari bulan Maret sampai akhirnya rilis di bulan September gitu ya. Ada kendala apa lagi sih sebenarnya? Apakah teknis atau misalnya dalam lagu dan aransemen gitu, musiknya bagaimana? Sebenarnya kalau kendala yang terlalu serius nggak ada sih ya, gitu. Karena kendala yang paling kita rasakan waktu itu cuma perkara nyari studio. Dan sama waktu itu kan kita tahun 2019 bikin BGP Festival. Nah 2019 itu kita punya 2 pemenang, jadi di kategori band dan kategori vokal gitu. Nah yang PR adalah si juara yang nyanyi, yang juara kategori vokal solo ini tinggalnya di Sangir, gitu. Jadi jauh banget jauh kan. Banget ya. Nah, kita mikirin gimana caranya nih di sana ada studio yang proper nggak ya buat dia rekaman gitu kan, karena kita memang pengen kerjasama, tadi pengen songwriting bareng kayak gitu, tapi kan karena kendala yang sangat tidak bisa kita handle ini ya akhirnya kita coba tanya bisa nggak gitu, kalau misalnya kamu recording di sana, materi dari kita kirim, kamu tinggal record kirim balik lagi ke kita gitu. Dan puji Tuhan akhirnya bisa dan terwujudlah duet di salah satu lagunya BGP sama si Aprilia, itu yang adalah pemenang dari Bekasi Gospel Project Festival. Nah, tentunya kan ini ada warna musik gitu ya, BGP yang memang sekarang nih kan lagi musim juga nih, kayak ada EDM gitu ya, ada teknologi-teknologi lagi yang lain juga yang dipakai. Nah, bagaimana sih menurut dari BGP sendiri menyikapi ataupun yang penting kita punya warna sendiri deh. Kita tahu bahwa lagu ini kita akan punya warna seperti ini gitu. Bagaimana kalau dari segi musisi gitu? Ya, kalau musik sebenarnya dari progressive chord, sound-sound yang kita pakai itu jauh lebih modern dari album kita yang pertama tahun 2018 ya. Jadi lebih update secara sound dan progressive chord gitu, nggak biasa. Memang sedikit update gitu sound-sound yang dipakai sama
Lucky Barus juga yang jadi aransemen di album ini, namanya Lucky Barus. Lucky Barus ini biasanya ngaransemen lagu-lagu banyak penyanyi-penyanyi rohani kayak Sari Simorangkir, Adon Bass Jam. Dia yang jadi musik director buat album ini juga. Jadi jauh lebih modern lah ya, lebih sekarang aja gitu. Dan worshipnya kita lebih banyak pakai sound yang sekarang gitu. Yang lebih kekinian gitu ya, Kak Guntur ya. Iya. Ya, kemudian untuk rencana gitu ya, planning selain tentunya hambatan ya, pandemi kan sebuah hambatan juga dalam berkarya nih. Mungkin ada yang bisa mewakilkan dong dari BGP, kira-kira bagaimana sih sebenarnya sekarang anak-anak Tuhan di dalam pertumbuhan rohani di masa-masa pandemi, semua serba online, semua mungkin juga ada beberapa gereja yang mungkin belum menyelenggarakan ibadah gitu. Gimana Kak, menurut kakak-kakak nih dari BGP, kira-kira menanggapi ataupun mungkin bisa mengencourage gitu ya untuk pendengar khususnya umat Kristiani ini di era pandemi agar tetap iman mereka juga bertumbuh, bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan. Ayo mau jawab? Ilham, Rahman. Kalau dari saya kenyang banget Bang di online ini, bisa nonton semua ibadah orang gereja di YouTube, kenyang banget. harusnya makin mantap ya kan online ini. Tapi ya itu, memanfaatkan waktu, mungkin masih banyak yang di rumah karena yang kerja mungkin ada WFH gitu. Sebenarnya jadi banyak waktu untuk merenungkan firman Tuhan itu sendiri di rumah bersama, kalau yang udah nikah sama istri, kalau yang masih sendiri ya sendiri sama Tuhan secara pribadi gitu kan. Harusnya bakal lebih mantap di era pandemi ini. Dan kita lihat ke depan aja bahwa ya kan ini pasti berakhir, tapi nggak tahu kapan. Harusnya setelah pandemi ini selesai, kita harus jadi anak-anak muda yang lebih dahsyat lagi waktu kita keluar, jadi lebih lagi jadi berkat di luar sana. Amin. Gitu. Oke. Harapannya apa sih sebenarnya dari BGP nih untuk album kedua Jalan Hidupku? Ada harapan-harapan nggak? Selain tentunya karyanya jadi berkat untuk banyak orang gitu. Monggo. Ya, Ilham, harapannya sebenarnya kalau indah. Harapannya tahun ini Regina nikah. Woi, out of topic. Oh, fokus ya. Fokus ya. Jadi harapannya sebenarnya kalau kita sih, kalau gue pribadi pun ya, dikali tanya harapannya buat BGP ini, kita lebih benar-benar setiap lirik, setiap nada yang kita tulis itu bisa menginspirasi teman-teman kita di luar sana. Jadi karena emang bener banget apa yang kita lakukan ini kan, apa yang kita tulis ini, kita bener-bener bukan hanya sebatas nulis doang, selesai bikin lagu. Enggak, ini kita hidupin bener-bener. Dan itu saya pun pribadi belajar. Karena sesuatu yang kita lakukan, kita tulis, kita baca, kalau kita nggak lakukan berarti cuman buat pengetahuan doang. Jadi benar-benar harapannya ke depan semoga album BGP ini diterima di telinga teman-teman di luar sana, dan melihat bukan hanya ada Regina, Noella, Guntur Rahman, Ilham dan lain-lain, tapi benar-benar melihat ada Tuhan di dalam album ini. Amin. Karena kita emang benar-benar dari awal kita benar-benar jalannya itu semua itu Tuhan yang buat gitu loh. Kita bisa buat ini itu. Jadi harapannya semoga makin banyak teman-teman di sana yang mendengar lagu BGP dan mereka terberkati. Oke. Ya mungkin bisa kasih tips nih Kak, kira-kira ya untuk semua pelayan Tuhan kan, kalau memang ini kan di album yang kedua ini BGP lahir di masa-masa pandemi gitu ya. Mungkin bisa kasih tips ke teman-teman para pelayan-pelayan di gereja mungkin yang di daerah-daerah mungkin merasa bahwa saya sih di daerah gitu, susah majunya gitu ya. Kalau misalnya saya di daerah sulit gitu ya untuk berkarya. Gimana sih menurut kakak-kakak dari BGP nih kira-kira untuk menyemangati pelayan-pelayan Tuhan di masa-masa pandemi seperti ini? Ya, sebelum saya jawab pertanyaannya, banyak gak lagu-lagu rohani baru selama masa pandemi keluar?
Cukup lumayan sih sebenarnya justru. Nah, ya itu berarti pertanda kalau masa pandemi ini justru membuat kita semakin kreatif, bisa menghasilkan karya karena jarak ruang geraknya terbatas ya, ruang geraknya terbatas. Jadi kita lebih banyak, harusnya kalau orang yang memang di dunia kreatif harusnya jadi jauh lebih kreatif karena kita dipaksa untuk di satu tempat, nggak terlalu banyak bergerak. Jadi kreativitas justru bisa keluar gitu. Nah, untuk teman-teman yang ada di Cirebon atau di daerah-daerah lain selain Jakarta atau Jabodetabek, sebenarnya ini zaman di mana informasi bisa sampai begitu cepat dari ujung Indonesia ke ujungnya lagi karena kita punya internet gitu. Sekarang zaman internet, bagaimana tinggal kita mengelola atau bagaimana kita bisa kreatif memberikan pengetahuan atau informasi sama teman-teman yang lain, ya caranya bisa banyak banget. Kayak di Instagram kita bisa iklanin Instagram kita, di YouTube kita bisa iklanin konten kita gitu. Nah, jadi memang sekarang ini udah nggak ada lagi yang namanya berkarya itu harus di Jakarta karena fasilitasnya banyak. Enggak, yang tadi dibilang Regina, ya salah satu yang duet sama Regina, pemenang festival yang kita bikin tahun lalu, namanya Aprilia, dia di Sangihe gitu, itu terpencil banget dan ternyata di sana ada studio rekaman, dia bisa rekaman bareng sama kita gitu. Jadi bersyukurlah sebenarnya anak-anak muda kreatif yang hidup di zaman sekarang karena nggak susah zaman dulu gitu. Justru kalian harus semangat. Makanya tolak ukurnya harus karya yang tulus dan jujur, bukan tolak ukurnya viral dan banyak viewersnya gitu. Karena nanti at one point kalau kita juga terus konsisten berkarya, pasti orang-orang akan lihat kok gitu. Oke. Nah, ada nggak di antara lagu di album kali ini gitu ya, yang mungkin nampaknya jadi rema banget untuk misalnya salah satu penyanyi, misalnya untuk Kak Regina mungkin atau yang lainnya, yang memang benar-benar wah ini pengalaman saya banget nih gitu ya, atau mungkin justru setelah lagu itu dibuat justru itu menjadi sebuah apa ya, sebuah tantangan yang dihadapin gitu sesuai dengan lagu yang dinyanyikan. Gimana Kak? Nah, kalau dari masing-masing akan berbeda. Kalau dari saya sendiri, Mazmur 31 yang dinyanyiin Regina itu tentang, jadi perikop dari Mazmur 31 itu aman dalam Tuhan. Jadi itu kita tuangin di lirik ref. Ku aman dalam-Mu Tuhan, pertolongan-Mu ku nantikan. Gelap badai tunduk dalam kuasa-Mu. Kata-kata itu tuh bikin tenang gitu. Kata-kata itu walaupun situasinya nggak jelas kan, gelap badai gitu. Tapi bikin tenang kalau kita tahu kita itu ada dalam Tuhan gitu, ada di dalam tangan Tuhan, itu jauh lebih membuat kita tenang, walaupun keadaannya mungkin nggak langsung berubah ya. Iya. Dan kita tetap jaga, di verse-nya bilang kita tetap jaga kekaguman kita sama Tuhan. Oke, wow, luar biasa. Yang lain mungkin ada yang mau sharing sedikit mengenai lagu yang dibawakan di BGP? Kak Regina mungkin? Boleh. Sebenarnya kalau kayak satu album lagunya BGP itu mungkin yang membedakan adalah kayak bukan kita terinspirasi sama lagunya gitu ya, tapi kayak memang lagu ini cerita hidup kita semuanya gitu, kayak semuanya hasil dari perjalanan hidup kita sama Tuhan gitu. Makanya karena kita jadi buat ini adalah ya jalan hidupnya kita nih, jalan hidupku gitu nama albumnya gitu. Nah, kalau di lagunya BG sendiri, satu lagu yang benar-benar ini tuh aku banget gitu ya, memang perjalanan aku sama Tuhan itu kekuatanku ya, kebetulan aku juga nyanyikan albumnya BG. Karena ada waktu di mana aku ngerasa kayak udah mentok banget, kayak udah bener-bener nggak tahu apa yang harus aku lakukan, udah nggak kuat, udah nggak bisa, udah nggak sanggup, udah bener-bener nyerah sama keadaan saat itu. Dan aku cuma bisa nangis gitu, aku cuma bisa nangis sama Tuhan, dan aku kayak bilang bahwa Tuhan,
engkau yang paling tahu aku, engkau yang paling kenal aku kayak gimana, dan aku tahu gitu kalau pencobaan-pencobaan yang datang sama aku nih pasti nggak akan melebihi kekuatan aku kan, tapi aku nggak kuat. Jadi kayak saat itu aku udah bener-bener nggak kuat gitu menghadapi situasi itu, dan akhirnya jadilah lagu itu gitu. Makanya kayak bener-bener Tuhan sumber kekuatan aku gitu. Iya. Oke, Kak Ilham mungkin. Oke, kalau dari aku semua lagu ini benar-benar inspirasinya kita itu Tuhan Yesus ya. Benar-benar ya. Emang dari judulnya aja Jalan Hidupku itu benar-benar gua ngerasa kayak gila, Tuhan keren banget. Dan ada satu lagu yang kebetulan banget, lagu ini tuh waktu kita pemilihan lagu, gue di dalam hati tuh gue ngomong mudah-mudahan gue kepilih lagu ini, puji Tuhan banget, karena kan kita lagunya kan kita kan sama-sama rebuk siapa yang nyanyi lagu ini, siapa yang kebetulan banget pas gue dapet lagu itu Surga di Hidupku, dan itu refnya buat gue tuh sangat mengimpact kehidupan gue gitu loh, gini maksudnya kayak refnya kan bilang kan ku ingin senangkan hatimu di sepanjang hidupku. Jadi benar-benar gua dulu itu terlalu sering banget mendukakan hati Tuhan gitu loh. Sering banget. Sekarang gua belajar untuk bagaimana menyenangkan hati Tuhan melalui apa? Melalui pekerjaanku, melalui apapun yang gua kerjakan. Jadi benar-benar kayak lagu ini tuh benar-benar kayak Tuhan tuh hal yang terbaik adalah menyenangkan hati Tuhan. Caranya gimana? Bukan langsung menyenangkan Tuhan, tapi melalui kehidupanku sehari-hari, pekerjaanku, attitude-ku, itu akan terlihat bagaimana aku menyenangkan hati Tuhan apa tidak. Jadi lagu itu buat aku dalam banget. Oke, wah luar biasa ya. Karaman mungkin mau nambahin tentang album ini? Apa sih yang mungkin yang jadi value untuk diri sendiri nih? Setiap lagu yang kita nyanyiin pastinya itu lahir dari pengalaman hidup kita sama Tuhan. Saya tulis nyanyian keselamatan pada awalnya. Memang si corona ini sisi lainnya adalah bawa inspirasi juga, termasuk dalam hal nulis lagu. Waktu saya tulis nyanyian keselamatan, saya lihat ke depan bahwa kita udah selamat, kita udah diluputkan, kita udah Tuhan jaga, udah bukan sedang tapi udah gitu. Saya tulis lagu ini, makanya itu judulnya nyanyian keselamatan. Apapun yang terjadi, kita udah selamat. Amin. Mau kena corona, mau nggak kena corona, kita udah selamat gitu kan. Terus pas ngumpul sama teman-teman, kita godok lagi liriknya, nadanya, akhirnya jadi nyanyian keselamatan. Dan yang kedua, memang Mazmur 31 juga buat saya. Itu sama istri saya juga di rumah. Sambil nyembah, kita nyanyi lagu itu. Powerful banget. Jadi teman-teman di Cirebon, di gerejanya udah mulai boleh bawain ya. Pasti ya. Harus izin dulu nggak ya yang cover ya? Ya cover gimana? Gimana? Lagi rame soalnya yang cover ya. Enggak, kalau kita BGP sih selama kalian cover karena kalian diberkati dengan lagunya, kita sih nggak apa-apa, cover aja gitu. Nggak apa-apa ya, Kak? Iya, ide, inspirasi, kreativitas semua datang dari Tuhan. Jadi kita nggak ada profit oriented dari project ini. Lain hal kalau misalnya lagunya Regina di bawah label atau manajemen. Dari kita sekuler memang profit oriented ya mungkin iya. Tapi kalau project ini kita nggak profit oriented, kita nggak ngambil uang, kita nggak mengharapkan penjualan digital gitu, kita nggak. Yang penting kita berkarya dan banyak orang yang semakin kagum sama Tuhan. Yes, yang penting itu ya, jadi tujuannya ya Kak Guntur ya. Ya. Oke, proyek kedepannya seperti apa nih dari BGP sendiri? Dalam waktu kita dekat? Memang rencananya setiap tahun itu selang-seling. Jadi tahun ini kita bikin tahun lalu tahun 2018 pertama kita bikin album, tahun 2019 kita bikin festival. Ya, ada lomba band sama solo rohani. Terus tahun ini kita bikin album lagi sama pemenangnya. Nah, tahun depan tuh sebenarnya kita pengen bikin lagi festival. Ya, festival ya. Ya, semoga udah bisa gitu. Jadi kita bisa segera realisasikan untuk bikin festival lagi. Jadi per 2 tahun, per tahun itu kita selang-seling antara bikin album sama bikin festivalnya. Gitu. Karena basis kita kan komunitas kan, jadi kita perlu untuk terkoneksi atau networking satu orang dengan yang lain gitu. Iya. Oke, jadi itu ya. Mudah-mudahan sih tahun depan bisa berjalan dengan baik gitu ya planningnya ya Kak. Nanti kita bantuin promo juga deh.
supaya Ya, anak-anak Cirebon bisa sekarang tahu. yang sering diputar di Suara Gracia Cirebon lagu mana yang BGP? Yang sementara sih masih belum terlalu menonjol ya. Jalan Hidupku. Iya. Iya, yang jadi lagu tema ya. Jalan Hidupku. Cuma sebenarnya memang yang kita terima Leo request-nya. belum pernah muterin ya? Saya siang soalnya. Oh, kalau siang nggak rohana ya? Banyaknya programnya request sore ya atau malam ya. Oke, Kak Guntur dan teman-teman yang lain nih dari BGP, sebelum nanti kita akan akhiri, mungkin ada beberapa yang mau disampaikan, mungkin bisa menginformasikan untuk bisa mendengarkan, dan apakah sudah tersedia juga di all digital platform atau mungkin di Revivo? Ya, sebenarnya udah ada di semua digital platform, cuman Revivo salah satu media partner yang banyak bantu kita dalam pendistribusian secara digital juga. Mereka juga bantu promo, menjembatani antara Bekasi Gospel Project dengan media. Iya. Jadi semua digital platform udah bisa dengerin lagu-lagunya Bekasi Gospel Project. Terutama di Revivo, kalian bisa denger, bisa download, support. Ini karya anak bangsa asli Indonesia, yang bikin orang Indonesia, yang kelola orang Indonesia. Jadi kalian, dan kontennya cukup menarik. Kalau misalnya kita butuh kekuatan, kita bisa denger podcast, kita bisa denger, kalau butuh hikmat, kita bisa denger khotbah. Kalau kita lagi di jalan, nggak bisa baca firman Tuhan, ada Alkitab Suara di Revivo. Jadi konten-konten yang membangun kerohanian kita, dan semuanya lagu-lagu rohani, kontennya rohani. Jadi itu sangat membangun iman kita. Gitu. Oke. Cindy, gimana Cindy? Gue nggak bisa jadi PR-nya Revivo ya? Sejauh ini sih banyak dibantu sama Kak Cindy ya. Iya, Cindy banyak bantu. Iya. Oke, mungkin teman-teman bisa kasih closing statement yang lain, Kak Regina, Kak Ilham, Kak Rahman, kemudian Kak Guntur, sebelum kita akan akhiri program Ngobrol Bareng siang hari ini. Dari Gina. Ya, kalau dari aku, semoga lagu-lagu kita dari album kedua kita di Jalan Hidupku ini bisa benar-benar membantu teman-teman melihat sebegitu dahsyat dan luar biasanya Tuhan dalam hidup kita, dan membuat teman-teman rindu punya hubungan yang lebih intimate lagi sama Tuhan, supaya juga bisa experience hal-hal yang kita ceritakan lewat album kita ini. Itu sih. Amin. Kemudian selanjutnya Kak Ilham dulu atau Kak Rahman, Kak Guntur? Yo, selamat menikmati, khususnya teman-teman Cirebon, selamat menikmati album terbaru Bekasi Gospel Project. Selamat menghidupi segala lirik, karena semua lirik itu yang ada di album ini adalah firman Tuhan itu sendiri. Selamat menghidupi, selamat makin mesra sama Tuhan, dan selamat untuk terus menyatakan kasih kepada semua orang. Oke. Kak Ilham. Kalau dari aku sama, selamat menikmati. Jangan lupa kalau mau cover, nggak usah malu-malu, cover aja lagunya. Jangan malu-malu cover lagunya BGP, silakan, kita nggak larang kok. Okay. Do sama dengan C, atau D, atau E, atau F, atau G. Jangan lupa tag BGP-nya. Supaya tahu juga ya. Iya, betul. Oke, terakhir Kak Guntur. Ya, kalau dari saya mungkin orang-orang di luar sana, teman-teman di luar sana yang memang saat-saat ini banyak terdampak hidupnya, jangan putus asa. Terus semua anak-anak Kristen yang kalian punya sosial media, sebarkan kabar baik di sosial media kalian. Sekarang tuh banyak banget medianya ya, ada TikTok, banyak banget konten-konten rohani di TikTok, dan itu bagus banget, nggak cuma joget-joget. Tur, bikin dong Tur lagu BGP di TikTok, Tur. Iya, ntar dulu dong, kita ngomong kayak gitu nanti aja. Nah, tetap berkarya, tetap muliakan Tuhan bahkan lewat sosial media kalian, bikin konten-konten yang menyatakan Tuhan itu besar, yang menyatakan Tuhan itu baik, yang menyatakan Tuhan itu luar biasa. Amin. Jadi semakin banyak orang yang mengenal dan tahu tentang nama Yesus.
Oke, puji Tuhan. Oke, thank you ya semua, Kak Regina, Kak Ilham, Kak Rahman, Kak Guntur. Terima kasih juga. Sering-seringnya putar lagu BGP ya. Ya, pasti. Pokoknya Nanti kita sehari promokan. 10 kali aja cukup. Siap. Oke, thank you semua ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. God Terima bless. kasih. Selalu jadi berkat buat kalian juga. Oke. Ya, keluarga Gracia siang hari ini